Sekarang kenapa UGM harus galau gitu loh? Itu dia. Ya kan, kalau memang tidak ada yang ditutupi, tidak perlu galau dong dia. Ya kan, mereka itu. Apalagi di dalam persidangan KIP, UGM itu dihadirkan dan sudah menggunakan haknya untuk membantah, kok sekarang lagi menggugat, agak aneh. Dan komisi informasi ini itu hakimnya itu namanya komisioner. KA itu adalah semuanya itu adalah orang-orang profesional, orang-orang yang paham bidangnya. Ya lucu kalau setiap hakim memutuskan sesuatu terus digugat, nggak ada persidangan di Indonesia ini. Iya, sekarang kan beda sekali ya. Iya. Jadi kita lihat kan, kalau memang kejadiannya itu artinya power yang saat ini menguasai kasus ini nggak sampai setahun, mungkin 30 April atau 11 Mei 2025 waktu kami diperiksa itu kami udah diperlakukan seperti Bambang Tri kan gitu. Di mana waktu bulan Februari 2026 saya sudah memberikan kesaksian ahli saya pada sidang citizen lawsuit di Surakarta. Dengan jelas waktu itu saya presentasikan hasil penelitian saya menggunakan model matematika untuk melakukan identifikasi terhadap foto Joko Widodo ini. Jadi berdasarkan penelitian saya yang sudah menjadi bukti hukumnya, yang sudah menjadi dokumen hukum abadi, karena saya sudah sampaikan kesaksian keahlian saya itu di sidang yang sangat terhormat pada sidang Surakarta, yang saya katakan bahwa menurut perhitungan saya foto ya berdasarkan ilmu perhitungan matematika, ini foto Joko Widodo yang ada pada ijazah ya itu berbeda 92,37% dengan foto Joko Widodo yang menjadi presiden. Jadi clear. Untuk itu sulit sekali untuk dari hal itu saja sudah sulit sekali untuk melanjutkan kasus ini kemana-mana gitu. Makanya masyarakat Indonesia semuanya, kita itu kalau mau menyelesaikan sebuah kasus itu ya sebagaimana para ahli ya Prof. Yusril, Prof. Mahfud itu disampaikan ya, Prof. Edi Hirai ya terakhir itu, jangan buru-buru dibawa ke hukum, diteliti dulu dengan ilmu, kalau ilmunya itu sudah memberikan hasil yang valid ya, nah baru kita nyatakan apakah memang betul ijazah ini adalah ijazah yang yang sah untuk dinyatakan sebagai ijazah yang bersangkutan, satu, dan apakah ijazah ini memang asli, otentik, atau palsu, tidak otentik, ya kan? Nah ini semua yang menjawab bukan hukum, semua yang menjawab adalah ilmu. Maka berbagai ilmu sudah kami kerahkan, mulai dari ilmu saya, neuropolitika, facial action coding system, bahkan sampai ilmu matematika, Bayesian, ilmu telematika dari Pak Roy Suryo, ilmu digital forensik bukan dari RHS lagi ya, tetapi dari Profesor Tono Saksono, dari Dr. Ridho Rahmadi, bahkan dari seorang anak muda yang jenius yang berinisial topi merah ya, dan banyak ahli yang lain yang saat ini sudah bekerja bersama kami, doktor ahli administrasi. Jadi kalau kita mau menyelesaikan, kalau kita ingin mengclearkan sebuah dokumen ya, itu kita bawa dulu kepada ranah ilmu. Jadi biarlah ilmu yang menjawab, dan kami sudah menjawab di dalam buku kami Jokowi's White Paper, di dalam buku saya yang kedua Otak Politik Jokowi, di dalam buku yang sekarang ini sedang kami godok bersama dengan saya dan Mas Roy ya. Jadi itu jangan dibawa ke ranah hukum. Ketika sebuah masalah ya yang ternyata itu masih sangat berkabut, yang masih sangat hitam, yang masih sangat penuh dengan penutupan, itu bukan sebuah hal yang layak untuk dibawa ke hukum. Karena hukum itu nanti akan dipecundangi, akan dibawa untuk terus-menerus menutupi persoalan tersebut. Dengan cara apa? Membungkam kami, para ilmuwan, membuat orang-orang lain, para ilmuwan yang lain menjadi ketakutan untuk membantu membongkar persoalan yang sebetulnya sangat mudah untuk diselesaikan ini. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Untuk aspek undang-undang, peraturan, dan segala sesuatu yang bersifat persiapan sidang nanti akan disampaikan oleh para pihak saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Saya tambahkan ya. Tadi Dr. Tifa sudah katakan bahwa kita sedang mengajukan permohonan sengketa di Komisi Informasi.
yang mana Komisi Informasi Wilayah DKI Jakarta. Karena yang kami masalah Suaranya keras. kenapa? Keras, suaranya keras. Iya, Ya, gitu. ya. Masalahnya konfirmasi informasi kenapa kita wilayah DKI Jakarta, karena yang kami masalahkan adalah permohonan ke PPID Polda Metro Jaya. Tapi kalau kita ajukan ke pusat, berarti yang kita masalahkan adalah Mabes Polri. Ya. Tapi karena perkara kita ini ditangani oleh Polda Metro Jaya, maka kami ajukan ke Komisi Informasi Wilayah DKI Jakarta. Alasan kami ialah kami sangat sederhana sebenarnya. Yang kami minta itu dua hal. Pak, jalan aja terus, Bapak jalan. Ya. Yang kami minta adalah sederhana. Sebenarnya kami minta salah satu permintaan kami adalah salinan ijazah Jokowi yang pada saat itu disampaikan di dalam gelar perkara. Karena pada waktu itu kan hanya ditunjukkan sebentar dan tidak boleh nyentuh, tidak boleh melihat dengan teliti dan sebagainya. Makanya kami ajukan agar disampaikan salinannya pada kami. Ini permohonan kami. Salinan itu artinya kopinya ya, bukan aslinya. Nah, jawaban PPID Polda Metro Jaya menyatakan bahwa ini sedang digunakan. Saya juga heran juga, kita minta kopinya kok sedang digunakan gitu, ya kan? Kami nggak minta aslinya. Ya, kenapa dasar kami meminta? Karena memang itu sudah terbuka. Apa di KPU pusat, di KPU daerah, dan baik itu yang dimohonkan oleh Bon Jovi atau Dr. Bonatua itu sudah disampaikan. Nah, kami juga perlu cross check apakah yang ada di Polda Metro Jaya itu sama dengan yang di KPU pusat maupun KPU daerah. Nah, kita berhak, tapi yang kami minta diantaranya selain itu, ya kan, yaitu 709 daftarnya aja dari barang bukti yang dikatakan ada. Memang dikatakan ada karena di dalam jawaban PPD sendiri menyatakan memang ada 709 dokumen. Ini baru dokumen loh ya. Yang mana sebenarnya bukti-bukti yang dipunyai oleh mereka itu ada 17 17 barang bukti. 17 barang bukti. Di antaranya salah satunya yaitu bukti surat yang sendiri yang berjumlah 709. Bayangkan dokumen 130 saksi, kemudian 709 dokumen, kemudian ahlinya berapa 25 dan sebagainya, ya. Itu yang kami mintakan itu daftarnya. Dan kalau aneh kalau daftar merupakan yang dirahasiakan. Dan dasar klien kami ini mengajukan baik Dr. Tifa maupun Roy Suryo itu adalah hak hukum mereka. Mereka punya hak hukum karena mereka ditersangkakan dengan dokumen-dokumen atau bukti-bukti yang dipegang oleh mereka. Selain sebagai warga negara berhak kita mendapatkan informasi, ya kan, bahkan salinan dari dokumen publik. Karena itu adalah dokumen publik, ijazah dan yang lain-lain itu yang dari UGM. Apalagi sudah dimulai oleh UGM dengan menyerahkan pada kami daftar 505. Daftarnya ini yang ditunjukkan tadi. Ada 505 dokumen yang sudah 504. Daftar. Iya, daftar, dan dari 500 itu 98% atau 99% dihitamkan. Aneh kan? Nah, ini ada apa gitu loh? Ada apa? Seharusnya terbuka lah pada kami. Sekali. Memang wajar ya, yang kami ajukan ini bukan hanya untuk kepentingan klien kami, tapi juga kepentingan publik dalam hal ini masyarakat Indonesia supaya tahu persis apa yang terjadi. Karena yang kita masalahkan ini adalah dokumen publik milik salah satu presiden Republik Indonesia. Itu masalahnya, bukan camat atau bukan lurah. Ini presiden Republik Indonesia. Dan sebenarnya kami yakin bahwa kami diuntungkan dengan adanya 79 dokumen tadi. 709 dokumen tadi. Kenapa kami katakan diuntungkan? Karena kami akan teliti dokumen-dokumen itu secara perinci, ya kan? Kami juga yakin bahwa
pasti banyak akan ada sesuatu yang artinya ya akan kelihatan sesuatu yang dikondisikan dan sebagainya itu. Jadi kami berterima kasih dengan adanya sebanyak itu dokumen. Logika berpikir hanya membuktikan satu ijazah dengan 709 dokumen lainnya. Coba bayangkan, luar biasa nggak? Untuk bukti hanya satu ijazah. Oleh sebab itu kami sangat punya kepentingan dalam hal ini untuk mengajukan permohonan itu. Ya. Kemudian kesiapannya gimana, Pak? Kesiapannya bagaimana untuk kami sudah siap karena memang mekanisme apa yang ditentukan, mekanisme dalam undang-undang dalam pengajuan permohonan sengketa di Komisi Informasi itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yaitu Undang-Undang KIP, ya kan? Ya, yang kami pakai. Yang mana dalam pasal-pasal itu jelas, salah satu kita masukkan dalam posita kita, pasal-pasal mana yang kami buat dasar dalam mengajukan permohonan ini, yaitu salah satunya yaitu bahwa pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang menyatakan informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatuhan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi, saya ulangi, menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Itu dalam undang-undang. Ya. Sebaliknya jika kepentingan dibukanya itu lebih besar untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, kepolisian harus kooperatif untuk membukanya. Ya, ini salah satu. Kemudian yang pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik dan mewajibkan badan publik memberikan informasi secara cepat, sederhana, dan tidak diskriminatif. Itu jelas, ya kan? Kemudian poin 3 bahwa pasal 35 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 memberi hak kepada pemohon untuk mengajukan keberatan apabila prosedur pemberian informasi publik menghambat akses terhadap informasi. Yang poin 4 bahwa berdasarkan pasal 4 huruf H Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, setiap pelayanan publik wajib dilakukan secara sederhana, cepat, mudah, dan tidak membebani masyarakat. Yang poin 5 saya bacakan aja supaya lebih komprehensif, bahwa dengan demikian tindakan PPID kepolisian daerah Metro Jaya yang tidak memberikan permintaan informasi pemohon tidak mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip keterbukaan informasi publik serta bertentangan dengan good governance dan prinsip pelayanan publik yang adil. Poin 6 bahwa pemohon mengajukan permohonan informasi ini dalam kapasitas sebagai warga negara yang telah ditersangkakan berdasarkan bukti yang terdapat dalam daftar 709 barang bukti yang telah disita dan dikuasai oleh Polda Metro Jaya, sehingga permohonan ini diajukan dengan itikat baik untuk tujuan mendapatkan hak pemohon atas salinan daftar 709 barang bukti yang dikuasai oleh Polda Metro Jaya. Ini semuanya ini untuk keterbukaan publik, bahwa publik berhak karena dokumen yang dimasalahkan adalah dokumen publik sesuai pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap dokumen publik warga negara itu berhak mendapatkan, mengkomunikasikan, bahkan menyebarkan pun kita berhak. Itu sesuai dengan ketentuan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang terakhir saya akan bacakan tuntutan kami, ya kan, jelas, yaitu menyatakan selain menerima dan memberi permohonan ini secara formulir dan material, ya kan, menerima dan memeriksa permohonan ini secara formulir dan material, nomor 1. Poin 2, menyatakan bahwa tindakan PPID dan atasan PPID kepolisian daerah Metro Jaya yang tidak memberikan informasi publik kepada pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan prinsip pelayanan publik.
Yang ketiga, memerintahkan Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk memberikan informasi publik yang dimohon beserta salinan ijazah atas nama Joko Widodo. Yang keempat, ya kan, memerintahkan Kepolisian Daerah Metro Jaya memberikan informasi publik yang dimohon berupa salinan daftar kejahatan termasuk di antaranya 505 barang bukti yang disita dari Universitas Gadjah Mada yang dikuasai oleh penyidik Polda Metro Jaya. Tujuannya apa? Bahwa permohonan ini diajukan dengan itikat baik, ya kan? Ya, dan untuk menegakkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan hak publik untuk tahu. Yang dalam bahasa Inggris disebut public right to know. Ya. Nah, sebagai mana dijamin pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 serta ditekatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77 PUU 14 2016. Demikian permohonan ini disampaikan untuk mendapatkan pemeriksaan dan putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, pemohon 1 KRMT Roy Suryo Noto Diprojo, pemohon 2 Fauzia Tiasuma. Itu isinya ya. Kami sampaikan karena memang sudah kami sampaikan ya nantinya. Kemudian yang kedua tadi sedikit saya tambahkan masalah sprindik. Jadi begini, kami juga agak heran ya. Ini sudah status tersangka dan sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Kok tiba-tiba ada sprindik baru yang merubah pasal? Aneh. Dan beberapa pasal dihilangkan. Contohnya pasal 28 ayat 2, kemudian 27A, ya kan? Yang mana sebenarnya pasal 160 itu dari awal itu memang tidak ada untuk Dr. Tifa maupun Roy Suryo. 28 ayat 2 juga tidak ada. Menariknya, pasal yang tidak ada ini adalah pasal-pasal yang dilaporkan oleh 3 orang pendompleng itu. 3 orang itu yang disebutkan tadi itu. Andi Kurniawan, Lek Cumanan, satunya lagi itu Maret, iya, itu itulah itu yang mana mereka pasal yang sudah dirubah yang tidak ada lagi, tapi di dalam status tersangka Dr. Tifa ada laporan itu. Berarti kesimpulannya apa? Mereka harus bertanggung jawab ini. Tunggu tanggal mainnya. Itu. Terima kasih. Ya. Ya, baik. Ada yang mau nambahkan? Cukup. Ada pertanyaan? Any question? Ya, silakan. Ya, silakan. Coba dulu. Saya dulu ya. Ya. Apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi dari Popolres PP. Saya mendengar kemarin pihak UGM itu menggugat KIP yang sudah menerbitkan atau sudah memutuskan bahwa semua dokumen yang dimiliki oleh lembaga yang sifatnya publik itu harus terbuka. Nah, gugatan UGM terhadap KIP, apakah ada korelasinya dengan penutupan yang tadi 95% tadi? Ya. Terus saya mau tanya, kira-kira gugatan UGM ini ada nggak hubungannya dengan sprindik yang baru? Karena ini kayaknya paralel untuk mengulur waktu sebetulnya. Kira-kira itu aja. Saya jawab dulu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sebenarnya namanya common sense ya. Jadi ini common sense. Kita ini oleh peristiwa ini itu diajak untuk berpikir secara analogis dan kritis ya. Critical thinking ini penting sekali. Dan ini areanya bukan area hukum ya. Pertanyaan pertama adalah dari apa yang terjadi adalah mengapa UGM menggugat KIP? Apa kepentingan dari UGM menggugat KIP? Kalau kita mendasari kepada common sense, maka mereka akan mempertahankan apa yang mereka tutupi, ya kan? Mereka bersikeras untuk tidak membuka apa yang mereka tutupi ini, kan itu common sense-nya. Nah, karena itu maka pertanyaan yang kedua adalah ada apa dengan UGM dan Joko Widodo? Kalau memang UGM itu adalah badan atau lembaga pengeluar ijazah, untuk apa dia ketakutan seperti itu sampai melakukan sebuah gugatan kepada KIP gitu? Ini kan aneh sekali. Nah, pertanyaan ketiga adalah siapa yang melakukan remoting
terhadap UGM. Ya, sebab kalau badan seperti UGM itu melakukan hal seperti ini artinya kita patut menduga bahwa ada yang melakukan remote kepada UGM. Artinya apa? Yang menyuruh UGM, yang memerintahkan UGM untuk melakukan itu. Nah, jadi pertanyaan keempat, kita bisa tanya sendiri semuanya. Siapa kira-kira yang paling punya kepentingan agar UGM menggugat KIP? Agar UGM tetap mempertahankan dirinya untuk tetap menutup semua dokumen-dokumen yang diperlukan oleh publik ini. Ya kan? Siapa pihak yang paling berkepentingan agar semua dokumen-dokumen ini tetap tertutup bagi publik? Ya, kita sudah tahu jawabannya. Artinya kan ada pihak yang tidak ingin, ya, yang tidak ingin apa yang dipersoalkan oleh publik, apa yang diteliti oleh para ilmuwan peneliti termasuk kami, saya Dr. Tifa dan Mas Roy Suryo, itu terbongkar, diketahui oleh publik, kan itu sebetulnya. Jadi kita bicara dalam konteks ini adalah common sense. Maka saya kembali lagi mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, ayo, kita ini sedang di-challenge oleh sesuatu agar kita cerdas. Menggunakan critical thinking kita, menggunakan logika berpikir kita sama-sama masyarakat cerdas, jangan mau dibodohi oleh sesuatu atau sekelompok yang tidak mau kebenaran itu terbuka. Udah, Ya. saya tambahkan ya. Ya. Ini menarik ya. Sekarang kenapa UGM harus galau gitu loh? Nah, itu dia. Ya kan, kalau memang tidak ada yang ditutupi, tidak perlu galau dong dia. Ya kan, mereka itu. Apalagi di dalam persidangan KIP, UGM itu dihadirkan dan sudah menggunakan haknya untuk membantah, kok sekarang lagi menggugat, agak aneh. Iya. Dan komisi informasi ini itu hakimnya itu namanya komisioner. KA itu adalah semuanya itu adalah orang-orang profesional, orang-orang yang paham bidangnya. Ya lucu kalau setiap hakim memutuskan sesuatu terus digugat, nggak ada persidangan di Indonesia ini, ya kan? Apalagi ada KIP, kemudian ada lagi Mahkamah Konstitusi. Nah, apalagi Mahkamah Konstitusi itu kan final, udah nggak mau menggugat. Ini juga demikian. Artinya yang menggugat adalah para pihak, Ya, ada sesuatu KPU, dan ada sesuatu yang ditakuti. Kemudian jadi menarik, saya baru dengar ini, jadi agak lucu juga gitu. Karena di dalam penghitaman ini tidak boleh subjektif, Mas. Iya. Ini ada aturan undang-undang. Ini namanya dikecualikan. Kalau dikecualikan ini ada namanya uji konsekuensi. Uji konsekuensi itu ada aturannya. Emang benar ini tidak diketahui publik. Sekarang saya heran, lembaga-lembaga ini kok pada galau semua gara-gara ijazah ini. Kalau salah satu contoh, KPU beberapa saat yang lalu tiba-tiba mengeluarkan peraturan, ada 17 poin dinyatakan tertutup. Nah, sekarang UGM lagi, KPU dulu sudah dihujat banyak orang, bahkan hampir di mana-mana katakan nepalkan KPU dan sebagainya. Akhirnya apa? Direvisi, dicabut. Nah, ini UGM mau nyoba-nyoba seperti KPU. Jangan-jangan bisa diduga orang-orang banyak nepalkan UGM dan sebagainya. Ini bahaya juga. Satu. Kedua, kalau saya kembalikan ke undang-undang itu, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 yaitu keterbukaan publik, itu pasal 3 ayat 1 jelas, coba dibaca ya, 14. Itu menyatakan bahwa setiap lembaga negara, institusi negara yang mendapat dananya dari APBN itu adalah lembaga negara Dan wajib. atau lembaga publik. Semua produk yang dikeluarkan adalah produk publik. Dan pasal berikutnya menyatakan dokumen publik yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang dananya itu didapat sebagian keseluruhnya dari APBN, maka harus terbuka. Namanya dokumen publik. Ada undang-undangnya. Lah dasar dia apa? Kalau menurut saya, kalau dia sampai menggugat seperti blunder. Selama ini UGM itu kan aneh. Ijazah itu kan pembuktian mata gini, ainul yakin. Selama ini tidak pernah menunjukkan. Bukan ainul yakin, bukan apa? Konsumsi telinga. Itu konsumsi mata, tapi tidak pernah kan dia tunjukkan. Dia hanya jawab dengan narasi. Beberapa kali rektor ya, maksudnya ya, rektor tuh beberapa ini kali. Loh saya ada, ini benar, ini kan begitu enggak. Kesaksiannya auditori ya. Kemudian pada saat itu pernah dikondisikan ada 20 orang lebih temannya Jokowi yang katanya satu level menunjukkan ijazahnya semua. Kan masalah yang kita kan ijazahnya Jokowi kan harusnya. bukan masalah, ini kan suatu apa ya, ini blunder kebodohan yang dilakukan oleh mereka.
Dari 20 itu satu pun tidak ada. Seharusnya dia di tengah-tengah. Ini loh, sama ya sama teman saya. Enggak. Jadi semua itu Kan pengkondisian harusnya kan itu. orang ini kan yang nunjuk, ini loh ijazah saya kan gitu. Pengkondisian itu selalu blunder. Ini loh Pak, orang ini kan Pak. Selalu blunder seperti Ini loh ada. Pak, orang ini kan yang harus ini loh ijazah. Seperti perubahan pasal contohnya. Tidak bisa seenaknya. Iya. Orang sudah kena pasal, tersangka sudah pembunuhan, tiba-tiba keluar perubahan pemerkosaan. Nggak bisa dong. Sudah tersangka dan sudah dilimpahkan. Sudah menderita loh Nah, kalau sebagai diikutin tersangka dengan itu. semacam SPDP tapi dengan judul lebih halus perubahan pasal. Tapi isinya ada sprindik. Iya, isinya tuh sprindik loh. Jika sprindik yang bawah sendiri. Hanya pemberitahuan perubahan penerapan pasal. Ternyata isinya adalah perubahan sprindik, coba. Coba saya bacakan. Bayangkan. Coba bayangkan. Ada sprindik baru yang baru keluar 15 Januari 2026. Sprindik baru, pasalnya Kemudian baru. ada sprindik baru lagi nomor 1043 yang baru keluar 30 Maret 2026. Suratnya 20 itu ditujukan pada Kejati daerah, bukan ke kami. Tapi kami dapat tembusan. Karena ini menyangkut klien kami, hak hukum klien kami berhak menyuarakan. Kayak kemarin ada pertanyaan, kenapa sih tidak perapit? Kami tidak mau perapit cepat-cepat, kalau perapit selesai. Kami memberi pembelajaran pada masyarakat Indonesia banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat negara. Itulah prosedur ya, clean prosedurnya itu yang kita. Jadi itu sehingga orang tahu kan. Sampai ada satu P19 sampai lebih sampai 70 hari. 84 hari, Mas. 84 hari dan sebagainya. Ya kan? Kalau 3 hari kan 30 hari kan tahlilan. 84 hari. Jadi ada, ya kan ada sprindik-sprindik seperti itu belum dikembalikan dan sebagainya. Padahal itu ketentuannya ada restorasi yang tidak jelas. Tidak jelas. Restorasi tidak jelas itu. Mana restorasi yang di atas 5 tahun bisa dibebaskan? Restorasi itu tidak boleh dari 5 tahun. Sedangkan itu yang yang dituntutkan di sini ada yang 8 tahun, ada 12 tahun. Laporan yang diajukan pertama kali oleh TPUA di sana 263, 264, 266 ya kan, dan undang-undang sisi diktat itu semuanya 7 tahun, 8 tahun. Kok bisa damai? Di mana aturannya? Satu. Jadi Terus pencabutan laporannya itu satu. Proses tersangka itu satu. 9 orang dengan satu putusan tersangka. Emangnya perbuatannya sama? Bareng-bareng. Kur gitu. Kan enggak kan? Seharusnya ada mungkin ikut serta lah. Ini enggak, ini sama. Baik YouTuber, baik orang yang menganalisa, baik itu peneliti, itu disamakan semua. Ini namanya menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Ini jangan sampai terjadi. Kenapa kami nggak mau cepat diselesaikan? Inilah alasan kami. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan lagi? Sorry, silakan. Semangat. Oke. Respon Ibu seperti apa? Apakah memang dari Ibu pribadi masih kekeh tidak mau restorasi justice? Ya. Tidak dengan keputusan itu, sikap Ibu boleh ditegaskan itu seperti apa? Ya, pertama dari terbitnya sprindik baru ini aja sudah menunjukkan bahwa Polda itu galau, ya kan? Karena kalau memang dia itu percaya diri bahwa semua berkas yang katanya itu sampai tingginya 5 meter, ya, itu memang sudah memenuhi untuk dibawa ke kejaksaan, ya, dan kemudian bakal nanti akan akan berlanjut begitu ya. Dia nggak akan mengeluarkan sprindik tanggal 30 Maret 2026 dengan pasal-pasal baru pula, dengan pasal-pasal yang berbeda dengan sprindik di mana kami menempuh prosedur hukum itu sampai tersangka. Jadi sekarang kalau mau P21 itu berkasnya mana? Sebab berkas yang ada itu adalah berkas yang berkaitan dengan sprindik lama. Lalu mereka tanggal 30 Maret 2026 mengeluarkan sprindik baru. Artinya apa? Artinya mereka berkewajiban untuk memulai semuanya dari nol. Dan mencabut status tersangkanya dulu, memulai dengan sprindik baru kan gitu. Ini logika
bukan hanya common sense, ini logika. Makanya kita penting sekali critical thinking gitu loh. Mana yang dimasuk mau P21 tuh berkas yang mana, tersangka yang mana? Kan nggak jelas itu kan. Nah, jadi ini kita membantu untuk memperjelas semuanya. Jadi makanya saya sampaikan bahwa saya Mas Roy Suryo sejak tahun 2026 ini bertekad untuk membantu negara ini menyelesaikan polemik kontroversi ijazah ini supaya benar-benar sesuai dengan asas keadilan, sesuai dengan undang-undang. Bukan sewenang-wenang seperti ini, bukan semau-maunya siapapun juga ini yang berkepentingan terhadap pembungkaman para peneliti ini gitu. Sudah menjawab, Mas? Di sini berarti nggak akan lah. Ya, satu ya, bukan kemudian kami menyatakan bahwa restoratif justice itu kami tolak, tidak tolak. Restoratif justice itu diperlukan, tetapi yang sangat memerlukan itu namanya Pak Joko Widodo. Jadi salah alamat kalau bertanya kepada kami. Ya, karena kami nggak ada relevansinya untuk meminta restoratif justice. Restoratif justice itu kan pengampunan. Yang salah siapa sih, yang punya ijazah palsu siapa sih? Ya kan? Kami ini peneliti mengungkapkan segala polemik ini menggunakan ilmu kami kok. Di mana kami butuh restoratif? Kan begitu. Ya kan? Jadi itu ya jawabannya. Saya jawab yang P21 ya. Kalau P21 ini dari dulu bulan depan, nanti 2 minggu lagi, itu sering P21. Sebenarnya gini Mas, menurut kami ya kan, dengan 709 kemudian 130 saksi dan 25, saya yakin bukan kekurangan saksi, kekurangan bukti. Kenapa kok jaksa ini kok nggak cepat-cepat untuk P21 kan? Karena unsurnya tidak kena Mas. Karena begini, peristiwa di Polda Metro Jaya ini tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa di Barreskrim. Barreskrim itu masih gantung sampai sekarang, bahwa dilaporkan lebih dulu dengan pasal tadi 263, 266. Padahal TPUA pada waktu mengajukan ke sana itu tidak nyebut pasal loh. Ya. Tapi begitu habis gelar perkara di Barreskrim, mereka nyebut bahwa tidak bertentangan. Iya, bertentangan dengan 25 pasal 263, 264, 26 dan sebagainya, yang hukumannya lebih dari situ. Nah, di situ kalau kita hubungkan dengan apa yang ada di Mabes Polri, itu tidak bisa dipisahkan dengan Undang-Undang PSK, perlindungan saksi dan korban. Itu juga diperhitungkan sama jaksa, karena pada waktu laporan itu ada, pengaduan itu ada, ya kan, sebelum itu diputuskan bahwa itu disidangkan, maka tidak bisa dia melaporkan pelapor, saksi maupun yang lain-lain. Beliau-beliau ini waktu ke Jogja saksi. Ya. Itulah diantaranya. Jadi kami yakin bukan hanya masalah bukti dan saksi, tapi juga masalah unsur-unsurnya maupun pasal-pasalnya tidak bisa diterapkan. Saya tambahkan buktinya lagi ya. Kalau memang Polda itu percaya diri bahwa semua proses setahun ini itu bisa jalan lanjut ke P21, dia tidak akan bikin sprindik baru. Ya kan? Untuk apa dia bikin sprindik baru? Dia tidak akan juga menganulir pasal-pasal yang dipakai untuk sprindik lama. Kan gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa memang ada sesuatu yang berpolemik di dalam, ya, yang mereka itu ya tidak firm untuk meneruskan kasus ini. Nah, satu ya. Kemudian berikutnya, ini persoalan timing ya, supaya kita semua tuh belajar ya, bahwa proses pemberkasan dari Polda ke Kejaksaan itu pakai waktu. Jadi berkas itu diserahkan oleh Polda ke Kejaksaan tuh butuh waktu 14 hari kan, untuk kemudian diteruskan atau dikembalikan. Nah, ternyata oleh Kejaksaan dikembalikan. Jadi waktu itu berkas itu pertama kali diserahkan oleh Polda Metro Jaya kepada Kejaksaan itu 13 Januari 2026 ya. Nah, kemudian antara berkas dari Kejaksaan kembali ke Polda kita tidak terlalu jelas kapan Kejaksaan mengembalikan. Ketentuannya 7 hari. Ya, seharusnya ketentuannya 7 hari ya. Ketentuannya 7 hari. Lalu kemudian oleh kepolisian, oleh Polda itu harus dikembalikan lagi kepada Kejaksaan itu maksimal 14 hari. Ternyata
Polda baru konferensi pers yang menyatakan bahwa berkas itu dikembalikan lagi ke kejaksaan itu 17 April 2026. Itu artinya sudah lewat 84 hari. Satu ya. Kemudian yang kedua, kami juga bertanya kepada kepolisian sendiri ya di lapangan, dan kami juga bertanya kepada kejaksaan. Ternyata di 17 April 2026 kejaksaan belum menerima satu lembar pun berkas yang katanya tingginya 5 meter itu belum. Nah, sampai dengan hari ini kami juga tidak jelas berkas itu sebetulnya sudah diserahkan belum oleh Polda kepada kejaksaan. Karena sekali lagi bolak-balik kepolisian itu selalu pakai auditori, nggak pernah menunjukkan seperti apa. Ya, gelar perkara juga nggak ada barang buktinya. 2 kali gelar perkara nggak ada barang buktinya. Konferensi pers ternyata terjadi juga tidak ada ternyata berkasnya diserahkan kepada kejaksaan. Jadi ini menunjukkan bahwa kita harus bantu gitu loh agar kepolisian itu profesional. Kepolisian dalam hal ini menurut saya adalah mereka minta bantuan kita. Ya sudah, ya kita bantu gitu. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Bang Hardi biasanya suka kritis. Adakah indikasi penerapan pasal-pasal itu sama dengan kasusnya Bambang Tri dan Gus Dur? Ya dalam arti kasarnya main ciduk aja itu gimana? Oh iya, sekarang kan beda sekali ya. Iya. Jadi kita lihat kan, kalau memang kejadiannya itu artinya power yang saat ini menguasai kasus ini, enggak sampai setahun, mungkin 30 April atau 11 Mei 2025 waktu kami diperiksa itu kamu udah diperlakukan seperti Bambang Tri kan gitu. Tapi ini kan sekarang kan kita udah tahu ya, supaya juga kepolisian, kejaksaan ini yang matanya memandang kasus ini tuh ada 280 juta rakyat loh, dan semuanya itu cerdas loh, jangan seremehkan masyarakat loh ya. Jadi sekali lagi masyarakat udah nggak mau lagi tersandera. Udah 11 tahun, bukan cuma 2 tahun, bukan cuma setahun, 11 tahun sejak tahun 2015 ya, ketika pertama kali Bambang Tri itu mengemukakan soal ijazah ini. Maka kita ingin membantu segera selesai dengan 3C tadi, clean, clear, credible, ya, clean dokumen, clear prosedur, dan kredibilitas saksi dan ahli. Semua harus bisa dipertanggungjawabkan. Kami bantu menyelesaikan. Harapannya dokter sama Pak Adil ini terhadap Pak Presiden Prabowo, karena keterkesan nggak ada komentar sama sekali tentang kasus itu udah lama yang bertahun. Ya, ya memang ini adalah waktunya negara negara harus turun tangan, ya. Dan harapan saya jangan turun tangan dengan konteks abolisi atau amnesti, bukan. Karena itu artinya kezoliman bakal terjadi. Ya, lalu kemudian memberikan bantuan dalam konteks yang seperti itu. Untuk dikatakan masyarakat, kami ini sudah menderita sekali loh ya. Selama 1 tahun ya, selama 1 tahun saya menjadi tersangka itu banyak sekali kewajiban-kewajiban yang tidak bisa saya penuhi. Kuliah, lembaga-lembaga yang selama ini menggunakan keahlian saya, mereka ketakutan. Saya memberikan kuliah kepada mahasiswa mereka, bicara di lembaga-lembaga, di BUMN dan sebagainya, mereka ketakutan karena Dr. Tifa statusnya sebagai tersangka. Coba bayangkan, membatasi ruang gerak kami, dan terakhir kami jadi tahanan kota ini berbulan-bulan. Udah 25 kali kami wajib lapor tanpa kejelasan sampai kapan. Ini kan sudah penzaliman, belum lagi pencekalan ke luar negeri. Ini masa dimana kami bisa haji, bisa umroh loh, ya kan? Masa-masa dimana kami bisa haji, kami tidak bisa melakukan itu. Dan ini kezaliman ini kami ikuti saja karena atas hukum. Jadi artinya oleh karena itu maka kami ini sekarang udah saatnya kita semua, bahasa Jawanya itu cancuk taliwondo, ya, bersama-sama bergerak untuk membantu menyelesaikan kasus ini ya. Mari semua para ilmuwan, peneliti, masyarakat cerdas semuanya, ayo kita bantu sama-sama untuk menegakkan 3C, clean, clear, credible ya. Terima kasih. Sudah cukup? Ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Terima kasih banyak. Ngomongin Pak DPR tadi itu.